Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ezra Lixionato Walangare dengan NIM 12022223062 dari kelas SI 4607. Di sini saya dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang software testing dengan subjudul 1.5.1 Principles of Software Testing. Lalu, why is it important atau mengapa itu penting? Prinsip-prinsip pengujian penting bagi spesialis atau insinyur pengujian karena prinsip tersebut memberikan landasan untuk mengembangkan pengetahuan pengujian dan memperoleh keterampilan pengujian. Mereka juga memberikan panduan untuk mendefinisikan aktivitas pengujian seperti yang dilakukan dalam praktik spesialis pengujian. Lalu prinsip dapat didefinisikan sebagai yang pertama ada hukum, doktrin atau asumsi yang umum atau mendasar. Lalu yang kedua ada suatu aturan atau kode etik. Lalu yang terakhir ada hukum atau fakta alam yang mendasari bekerjanya suatu alat buatan. Lalu sejumlah prinsip pengujian telah disarankan selama 40 tahun terakhir. Ini membuat adanya pedoman umum yang umum untuk semua jenis pengujian. Yang pertama itu pengujian menunjukkan adanya cacat. Jadi, pengujian bisa menemukan kesalahan, tetapi tidak bisa membuktikan bahwa tidak ada kesalahan. Ini artinya pengujian membantu mengurangi resiko kesalahan, tapi tidak bisa menjamin kesempurnaan. Lalu berikutnya ada pengujian menyeluruh tidak mungkin dilakukan. Jadi, menguji semua kemungkinan tidak mungkin dilakukan, kecuali untuk kasus yang sangat sederhana. Jadi lebih baik itu fokus pada pengujian yang penting dan resiko yang tinggi. Lalu berikutnya ada pengujian awal. Jadi mulailah pengujian sejak awal dalam pengembangan perangkat lunak. Hal ini membantu menemukan dan memperbaiki kesalahan lebih cepat. Lalu berikutnya yang keempat ada pengelompokan cacat. Lalu cacat dalam perangkat lunak cenderung berkumpul dalam bagian-bagian tertentu. Ini berarti fokus pengajian pada bagian-bagian ini dapat membantu menemukan lebih banyak kesalahan. Lalu berikutnya yang kelima ada paradoks pestisida. Jadi pengujian yang sama berulang kali akan menjadi kurang efektif. Oleh karena itu perlu membuat pengujian baru dan berbeda secara berkala. Yang keenam ada pengujian bergantung pada konteks. Tidak ada rencana pengujian yang cocok untuk semua situasi, jadi pengujian perlu disesuaikan dengan konteks pengembangan perangkat lunak. Lalu berikutnya ada kekeliruan tidak adanya kesalahan. Jadi meskipun tidak ada kesalahan yang tidak ditemukan, bukan berarti perangkat lunak itu sempurna. Kualitas perangkat lunak juga harus memenuhi kebutuhan pengguna. Lalu berikutnya, pengujian harus dapat ditelusuri hingga persyaratan. Pengujian harus memeriksa apakah setiap persyaratan yang ditetapkan telah terpenuhi. Lalu berikutnya ada pengujian perlu direncanakan dan dilakukan pada awal proses perangkat lunak. Jadi pengujian itu harus direncanakan dan dimulai sejak awal. Lalu berikutnya ada data mengenai cacat yang terdeteksi harus digunakan untuk memfokuskan upaya pengujian di masa depan. Jadi data tentang kesalahan yang ditemukan harus digunakan untuk meningkatkan untuk pengujian ke depannya. Lalu yang 11 ada pengujian harus dilakukan secara bertahap. Jadi tidak hanya setelah semua bagian perangkat lunak selesai dikembangkan. Jadi harus setiap tahapan harus ada pengujian. Lalu yang terakhir ada pengujian harus fokus pada pengecualian. Jadi pengujian harus fokus pada kondisi-kondisi yang tidak biasa atau pengecualian dalam program, karena inilah tempat kesalahan yang sering terjadi. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih.